Pemerintah Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan menetapkan status tanggap darurat bencana selama 7 hari setelah banjir bandang melanda wilayah tersebut. Banjir kini meluas ke 5 kecamatan akibat luapan sungai yang tidak sanggup menampung debit air. Penyaluran bantuan logistik terus didistribusikan oleh pemerintah Kabupaten Balangan ke warga yang terdampak bencana banjir bandang. Saat ini banjir terus meluas, tidak hanya di Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Halong dan Awayan, namun air juga telah menggenangi permukiman warga di Kecamatan Juwai dan Kecamatan Paringin Selatan. Berdasarkan data dari BPBD Balangan, lebih dari 2.500 rumah dan 11.000 jiwa terdampak. BPBD telah membangun posko lapangan, posko penunjang hingga dapur umum di lokasi terparah bencana. Pemerintah Kabupaten Balangan telah menetapkan status tanggap darurat selama 7 hari dari tanggal 28 Desember 2025 hingga tanggal 3 Januari 2026. Dengan menetapkannya status tanggap darurat ini, pemerintah Kabupaten Balangan mengharapkan penanganan tanggap darurat terhadap bencana banjir ini dapat dilaksanakan secara optimal. Dan saat ini kegiatan yang sudah dilaksanakan yaitu mulai dari aktivasi posko lapangan yang berlokasi di 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Awayan dan di Kecamatan Tebing Tinggi, dan juga ada 6 posko penunjang di 6 desa di. Bencana banjir di Provinsi Kalimantan Selatan semakin meluas dan telah merendam 7 wilayah kabupaten kota di wilayah tersebut. Akibatnya ribuan warga korban banjir di sejumlah daerah terpaksa mengungsi. Untuk mengetahui situasi terkini, kita pun sudah tergabung dengan Gusti Yanuar Nur Rifai selaku PLT Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Selamat sore Pak Rifai. Selamat sore, Mbak. Pak Rifai, yang ingin saya tanyakan adalah ini kan banjir sudah meluas di 7 kabupaten kota. Saya mau tahu dulu bagaimana sebaran titik pengungsinya dan bagaimana distribusi bantuan ini dilangsungkan supaya semua para pengungsi itu bisa mendapatkan bantuan yang sama rata. Ya. Jadi sesuai arahan Pak Gubernur kepada Bupati Wali Kota dalam rangka untuk pemerataan logistik ini, maka dari titik-titik yang di sepanjang yang kena bencana itu dibangun ada dapur umum, kemudian ada titik-titik logistik. Kebetulan provinsi juga sudah sebelum bencana ini sudah meletakkan buffer stok di 13 kabupaten kota yang ada, termasuk Kabupaten Balangan. Jadi sebenarnya kami sebelum kejadian ini Pak Gubernur sudah membuat surat edaran akan ada terjadi cuaca ekstrim dan angin puting beliung, kemudian juga longsor, sehingga setiap kabupaten kota itu diharapkan siap kemarin. Nah kebetulan pada tanggal 26 itu terjadi hujan sampai tanggal 20 itu hujan yang sampai 12 jam ya, terus tambah lagi 4. Jadi itu yang membuat sungai tidak sanggup untuk menampung airnya. Oke, ini artinya bahwa peringatan cuaca ekstrim itu sudah diindahkan begitu ya oleh gubernur dan juga jajaran. Tapi apa yang membuat sebenarnya antisipasi untuk bisa meminimalisir para pengungsi itu belum bisa maksimal begitu Pak? Karena kalau saya lihat ini yang paling parah di saya koreksi di Tebing Tinggi begitu ya Pak. Kemudian angka pengungsinya ini bisa ribuan begitu. Betul. Jadi memang untuk di Tebing Tinggi itu kan agak sedikit agak ke dalam ya, untuk daerah agak sedikit transportasinya agak susah. Okay. Nah itu yang menunjukkan juga suasananya untuk pengungsian ini agak lamban sedikit. Tapi kalau yang daerah perkotaan itu agak cepat untuk kita fungsikan. Oke, saya mau kembali soal posko pengungsian Pak. Jadi di 7 wilayah ini apakah pengungsi itu terkonsentrasi di beberapa wilayah tertentu seperti misalnya ada posko besarnya kemudian nanti didistribusikan ke daerah-daerah kecil atau posko-posko yang lebih kecil atau seperti apa Pak? Kemarin diungsikan ada yang di kantor desa, ada di aula juga, ada sekolah yang tidak terdampak. Di sana ditempatkan untuk ini. Kebetulan juga kemarin untuk banjir ini sebenarnya cukup singkat gitu, tidak lama gitu. Oke. Jadi langsung surut.
Oke, baik. Artinya bahwa setelah hujan 12 jam, kemudian air sempat cukup tinggi ya Pak. Saya lihat di beberapa visual yang tim liputan Betul, kami kirim ini sampai atap rumah warga begitu. betul. Berarti Ya. sekarang situasinya sudah surut semua Pak di 7 wilayah kabupaten kota itu atau seperti apa? Saya ingin pastikan. Untuk sementara untuk yang Balangan ya, yang pertama kali kena bandang ini sudah surut sekali, sudah kering. Tinggal sekarang ini lagi untuk pembersihan rumah-rumah penduduk gitu. Nah kemudian yang daerah lain yang karena air ini turun ya ke daerah yang rendah. Mhm. Nah ini yang sekarang ini yang kami juga tadi rapat rakor lagi dengan kabupaten kota, 3 kota untuk menyikapi air ini turun. Biasanya dari Balangan ini akan turun ke HSU, kemudian nanti terus ke HST, kabupaten lainnya, terus nanti juga ada ke Martapura, terus nanti terakhir ke Muara Barito di Kurau, Tanah Laut. Nah jadi itu yang biasanya airnya turun dari yang tinggi terus ke bawah. Ini yang menyebabkan kemarin ada 5 kabupaten, sekarang jadi 6 yang dilewati air ini, sekarang sudah menjadi 8. Nah sekarang Martapura sudah juga akan menaikkan statusnya menjadi Kabupaten Banjarnya, menaikkan status untuk tanggap darurat juga. Jadi ada 2 tanggap darurat di Kalimantan Selatan karena kiriman airnya ini. Nah untuk Balangan sendiri yang pertama kali yang kita lihat terendam ini cukup tinggi, sekarang sudah surut sekali. Tidak ada lagi, tinggal pembersihan untuk lumpur yang tersisa gitu. Oke, baik Pak. Berarti dari status tanggap darurat begitu yang tadi Bapak sebutkan, artinya sekarang ada berapa Pak yang wilayah ditetapkan status tersebut? Dari 13 kabupaten kota yang ada di Kalimantan Selatan, untuk tanggap darurat mungkin ada 2, Oke. satu Balangan, kemudian Kabupaten Banjar, karena airnya sudah turun di Kabupaten Banjar, yang kemarin yang kita melaksanakan haul kemarin, Lima Rajapan, yang jumlah pesertanya 6 juta orang itu. Nah itu sekarang turun, nanti terakhir mungkin di Banjarmasin airnya ini. Oke. Kemudian yang 6 itu baru siaga. Oke, berarti sebenarnya pemerintah sudah memetakan ya Pak, antisipasi bahwa airnya itu turun dari kontur kabupaten kota yang tinggi terlebih dahulu, kemudian bergeser ke area bawah. Nah bagaimana sebenarnya antisipasi yang sekarang dilakukan Pak? Sebelum kita bicara lebih jauh soal distribusi logistik, kemudian pasca bencana mereka yang sedang membersihkan ya Pak ya. Saya mau tahu supaya mungkin daerah-daerah yang di bawah ini, apa saja antisipasi yang dilakukan supaya tidak terdampak secara besar atau secara masif begitu? Ya, kami kan sudah 3 kali rapat ini dengan kabupaten kota untuk menghindari daerah-daerah aliran atau bantaran sungai, karena kalau nanti terjadi hujan lagi itu untuk terus diwaspadai. Oke. Nah itu kemudian kita mendirikan pos-pos siaga setiap kabupaten kota untuk setiap saat untuk bisa mengevakuasi kalau terjadi. Nah kemudian juga kita berkoordinasi dengan Basarnas, kemudian juga TNI Polri untuk siap untuk hal-hal demikian. Nah kemudian kami sampaikan juga sebenarnya kami sudah melakukan kajian untuk Pemprov Kalsel sudah melakukan kajian untuk pemetaan daerah-daerah pinggiran ini untuk bagaimana ke depannya untuk bisa nanti dasnya diperdalam, kemudian nanti rumah penduduknya nanti itu kalau yang pinggiran itu harus ada tiangnya, harus lebih tinggi dari yang sekarang ini. Oke, Nah seperti itu rencana. baik Pak, tapi kan itu jangka panjang ya Pak. Tapi kita tahu betul bahwa tadi Bapak sudah memetakan bahwa dalam waktu dekat bisa saja airnya itu turun dari kabupaten kota yang tinggi begitu ke wilayah yang lebih rendah. Nah itu apakah sudah ada wilayah-wilayah yang sudah konturnya berada di yang lebih rendah itu sudah diungsikan begitu atau seperti apa Pak Rifai? Untuk yang daerah-daerah yang akan dilewati sudah diberitahukan. Oke. Beberapa titik, misalnya seperti habis kabupaten biasanya habis dari Balangan ke HSU, nanti ke HSS, kemudian nanti ke Martapura, terus nanti ke Banjarmasin, Batola, terus ke Tanah Laut, ke Muara Barito.
Oke, Seperti baik itu. Pak Rifai, saya kembali soal pasca bencana di wilayah-wilayah yang tadi Bapak bilang sudah surut sehingga masyarakat sedang fokus untuk membersihkan bekas-bekas banjir tersebut. Nah saat ini bagaimana situasinya? Apa saja yang masih dibutuhkan masyarakat khususnya di posko-posko pengungsian atau masyarakat yang ingin sedang berbenah rumahnya begitu Pak? Ya. Tadi kami rapat dengan Kabupaten Balangan. Sekarang ini diperlukan adalah untuk pembersihan peralatan-peralatan pembersihan seperti apa Alkon untuk dikirim ke sana, kemudian juga peralatan untuk seperti untuk bulldozer ya untuk ini pengerukan jalan-jalan yang tertutup gitu. Mhm. Ini yang dilakukan dengan PUPR ini. Nah kemarin Pak Gubernur sudah menginstruksikan juga untuk jalan-jalan tertutup ini untuk PUPR untuk turun langsung eh, membuka jalan-jalan yang tertutup oleh lumpur itu. Oke, instruksi itu sudah ada, tapi kapan sekiranya masyarakat bisa menerima bantuan tersebut Pak? Nah, kalau untuk bantuan ini oleh Pak Bupati sendiri, kebetulan kan ini Balangan ya di daerah Hulu. Kebetulan juga kami dari provinsi ini kemarin habis haul itu tidak bisa langsung ke sana. Jadi Pak Gubernur menekankan untuk di atas sendiri oleh kabupaten kota, oleh Balangan sendiri, dan sudah aparat-aparatnya juga sudah disiapkan kemarin. Pak Kapolda juga menginstruksikan untuk setiap polsek juga membantu, kemudian Korem juga membantu untuk babinsanya. Karena apa? Karena kemarin kalau dari provinsi langsung turun ke sana juga tidak mustahil. Karena pada saat itu, pada saat kejadian itu, kita sedang mau melaksanakan haul yang mana orang yang datang 6 juta sehingga tidak memungkinkan peralatan diturunkan ke sana. Karena akan bertabrakan dengan peserta yang mau ikut lima rajab atau haul tersebut. Oke, baik. Kita harapkan bahwa instruksi-instruksi dari gubernur bisa terrealisasi begitu ya Pak ya, dari tingkat TNI, Polri atau mungkin dari level terkecil sampai level RT RW sekalipun. Terima kasih Pak Rifai waktunya untuk CNN Indonesia Newsroom. Kita harapkan dan doakan yang terbaik untuk teman-teman kita di Kalimantan Selatan supaya banjir cepat surut, antisipasi dan pemerintah juga bisa cepat dan sigap supaya meminimalisir dampak dari banjir yang melanda teman-teman kita. Terima kasih Pak Rifai waktunya. Selamat sore. Ya, terima kasih Mbak.